Baik, kali ini kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya yang tentang faktor determinan masalah bis. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada 1, 2, 3, 4. Mohon maaf, mungkin nggak begitu jelas di layar, tapi teman-teman bisa lihat di sini bahwa status kesehatan ada yang sakit sekarang. Kamu sakit apa? Oke, gampangnya seseorang sakit atau enggak sakit, atau ketika sakit dia dapat sembuh, atau itu ketika dia sakit sembuh sakit lagi ini apa episode itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama genetik, yang kedua soal paskes, pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, yang ketiga tentang perilaku dia, yang keempat tentang lingkungannya. Keempatnya ini punya andil di mana Mbak coba nggak takut bicara. Nah, kok bisa Mbak Nelly kebal? Merasa kebal? Karena bisa jadi perilakunya baik. Karena bisa jadi setelah samping rumahku kan rumah sakit. Ya, kalau sakit gampang atau nggak masalah juga karena perilaku saya relatif lebih. Jadi merasa aman. Oke, ya. Semakin besar lingkarannya, pengaruhnya terhadap status kesehatan semakin baik, semakin besar. Apa itu? Saya ambil contoh satu tadi. Ken, ada yang orang adakah orang tua kalian yang punya penyakit-penyakit degeneratif? Ken, Mbak Widya ada. Satu, Mbak Cantika ada banyak, makin bertambah makin bertambah. Ada banyak sekali ternyata orang-orang enggak hidupnya sudah sehat, tapi ternyata dapat hibah penyakit ini, dapat apa ya namanya warisan sakit ini. Boleh tahu Mbak Widya sakit apa orang tua? Oke, banyak ya jadi ya. Ketemunya di Widya. So, bukan salah Widya kelak jika kelak ke depan mengalami sakit seperti itu. Karena dia punya bakat dalam tanda kutip. Dia punya gen di dalam tubuhnya yang ketika kamu mengonsumsi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu, berkembanglah muncul bakat-bakat tadi. Tapi ketika tidak melakukan apa yang memang dilarang, ya akan aman. Saya ambil contoh di sini, ada penelitian tentang kondisi diabetes mellitus tipe 2, ternyata diturunkan. Sehingga orang-orang yang punya gen tersebut, gitu ya, ada gen, nanti kalau kalian baca penelitian ini, ketika seseorang diperiksa gennya, ternyata memiliki gen polimorfin ini, ada tipikal gennya tersendiri, dia lebih berisiko untuk berkembang menjadi diabetes jika orang tersebut mengonsumsi makanan tinggi gula. Tapi kalau orang-orang tidak punya gen itu, dia mengonsumsi makanan tinggi gula, ora apa-apa, nggak masalah. Jadi pengaruhnya beda. Nangkep ya? Dan itu bukan cuman diabetes, hampir semua sekarang. Maka sekarang ada mulai banyak berkembang perihal nutrigenomik, nutrigenetik. Bagaimana
orang-orang yang punya penyakit genetik seperti itu atau punya bakat penyakit seperti itu harus memodifikasi dirinya sendiri lewat makan. Gitu ya. Jadi, wah, orang tua saya sakit diabetes nih. Bagaimana ya saya biar saya nggak kayak orang tua saya? Kan gitu. Bukan benci sama beliau, tetapi bagaimana biar saya nggak sakit seperti beliau. Maka upayamu berbeda dengan teman-teman yang lain yang keluarganya relatif tidak mengalami penyakit itu. Tidak cuma diabetes, di sini disebutkan ada obesitas, bahkan termasuk juga hemofilia. Ketika darah jadi sukar, beku. Orang-orang yang obesitas ternyata bapak ibunya obes. Oh, kok bisa? Padahal kakek neneknya nggak obes. Bisa jadi genetik obes muncul berbarengan dengan pola makan di keluarga juga. Gitu. Karena bapak ibunya punya gen obes, kebetulan mereka juga punya perilaku makan makanan yang memicu munculnya obesitas. Anaknya juga terbiasa makannya seperti itu toh, jadi obes. Gitu ya. Jadi faktor genetik itu pada akhirnya akan muncul mengekspresikan ketika ada perilaku tertentu atau faktor lingkungan yang memicu itu muncul ekspresinya. Gitu ya, Pak. Maksudnya. Jadi sekarang misalnya di rumah sakit Panterapi ada pemeriksaan genetik, kalian bisa mengetahui saya punya bakat kena kanker atau enggak. Saya punya bakat kena diabetes atau enggak. Ada gen ini atau enggak di dalam tubuh saya. Jika ada, waspadalah. Kamu enggak boleh nakal lagi lewat makanan. Karena efeknya jelas. Nah, ini sekarang yang sedang diteliti, banyak diteliti itu tentang nutrigenomik, nutrigenetik. Bagaimana peran makanan khususnya untuk mengubah gen seseorang atau ya makanan yang tepat untuk gen seseorang seperti itu. Nah, ini genetik. Walaupun ada perannya, tapi dia kecil dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah vaskes. Adalah miris ketika saya melakukan penelitian ya di salah satu provinsi di Yogyakarta. Saya nggak perlu menyebutkan karena ada satu orang di sini katanya dari sana. Di sana itu rumah sakit sedikit. Tadi pagi saya dapat, sekarang udah di Bangsal anak. Baru Senin ini di Bangsal. Bapak rujukan dari mana anaknya? Dari kabupaten tersebut. Oh ya, di sana memang nggak ada Bapak. Nggak ada, anak saya syok, kejang. Di sana nggak bisa nangani. Jadi dari puskesmas ke rumah sakit ke panti rapih. Bersyukur perjalanan lancar toh. Kalau tidak lancar di Bukit Bintang macet. Ya kan? Sehingga ya jatuhnya kayak gini. Ini di Jawa. Lebak itu sekitar Jawa Barat ya. Ya toh? Banten. Oh, sudah nggak nerima ya? Ya di Banten. Bukan lagi di luar Jawa. Jadi kalau kita pasang stereotip, wah orang luar Jawa nih, masih terbelakang. Orang di Jawa masih banyak yang kayak gini. Ini sampai lahir di pinggir jalan seperti ini. Siapa juga yang mau datang? Gitu. Ke puskesmas 20 km. Sini Godean. Masih bablas lagi sampai Moyudan. Itu baru puskesmas. 20 km. Meningkat banget ya, jauh banget. Jadi pribadi ya Mbak ya, di sana sudah ada rumah sakit Klepu, makin ke barat lagi ada RSUD Wates, ya. Malah lebih dekat dengan Wates, mungkin ya. Ini Ageng Serang, rumah sakitnya. Mungkin lebih. Kita besok melahirkan lebih dekat. Waktu saya di kabupaten tersebut, saya tanya, ini puskesmas, puskesmas itu setiap kecamatan ada dua, puskesmas satu dan puskesmas dua. Ada juga puskesmas pembantu, tapi kayaknya kuncinya nggak pernah dibuka, jadi pintunya udah usang nggak pernah dipakai. Saya tanya di situ di puskesmas yang kedua, ternyata nakesnya dikit banget, bisa dihitung. Di situ mereka lagi main game dan yang lain kalau saya datang saat itu. Siang-siang, wah nggak ada pasien, sudah nggak ada pasien.
Tapi padahal pasiennya banyak. Tapi ketika saya nggak ke puskesmas, saya ke bidan desa. Wah, bidannya punya truk, punya bis. Padahal suaminya ya tidak banyak bekerja. Tapi justru dari bidan. Lah, saya tanya, wih, mantep ya di sini dari bidan punya bis. Iya, semua orang di desa ini yang melahirkan saya, yang membantu melahirkannya. Kenapa? Karena nggak ada dokter spesialis di sana. Sehingga ketika sakit ya dibawa ke bidan. Bidan bisa nyuntik tuh. Tapi kan tentang dosis dan yang lain kita belum tahu seperti apa. Terus untuk sakit-sakit ringan masih bisa lah di Bu Bidan. Bisa seperti itu. Tidak ada yang Mas Bidan, tidak ada. Sayangnya itu. Mau melahirkan dan yang lain juga bisa. Artinya jangan-jangan ya akses ke paskes jadi susah. Karena banyak orang sakit ya, banyak yang mungkin tidak tertangani dengan baik. Kemudian kalau paskesnya kurang, ya tidak ada informasi ke publik. Dalam minggu-minggu ini, kami dari Panti Rapih rajin ke Olivan. SMA, SMP, SD, TK, kelompok bermain sampai usia 1 tahun sudah sekolah. 1 tahun, kamu 1 tahun aja masih belum mikirin sekolah, dia sudah harus punya tugas tuh sekolah. 1 tahun di Olivan. Kemarin kami baru 1 sampai 2 tahun itu sudah ada sekolahnya. Artinya semakin dekat dengan vaskes, informasi kesehatan semakin dekat karena rumah sakit harus memberikan informasi ke masyarakat di sekitar. Tapi kalau rumah sakitnya jauh, puskesmas saja 20 km, bagaimana mau ngasih edukasi? Gitu ya. Kemudian program-program yang ke masyarakat juga rendah dan biasanya ini yang jadi permasalahan. Nakesnya terbatas. Ketika saya ngajar nurse kemarin yang RPL, ada yang dari MAPI. Ada yang tahu MAPI mana? Kemarin masuk berita. MAPI, MAPPI. Tahu mana, Pius? Iya, dari Papua. Saya, Mas, maaf itu mana? Saya belum tahu, maaf, Mas. Wah, dari Jayapura masih ke sini, naik boot dan yang lain, Berangkat pagi, pulang pagi. Berangkat pagi sampai sana pagi. Oh iya, sekolah di Stikes Panti Rapih. Sekian orang, tapi online. Wah, hebat nih, saya bilang kayak gitu toh. Karena sinyalnya Senin sore doang. Dikit itu. Ternyata saya merangkap, Mas. Pasien saya merangkap. Merangkap apa? Ya perawat bisa, ya persiapan obat bisa, gizi juga kadang saya melakukan untuk makanan dan yang. Tapi kalau dokter saya belum bisa. Tapi kalau suruh nyontek-nyontek saya bisa. Jadi di sana multitasking hanya karena kekurangan nakes. Nakesnya masih kurang. Gitu ya. Jadi ketika nakesnya kurang tentu fasilitas kesehatan dan pelayanannya juga belum optimal. Padahal kalau vaskesnya baik, maka program kesehatannya jadi banyak. Kemudian bisa muncul peningkatan kesehatan. Penyakit bisa lebih banyak dicegah, kalaupun sakit bisa diobati, kalaupun sudah diobati bisa ada pemulihan. Nah, ini kalau di ranah kesehatan masyarakat ada yang namanya advokatif, kita mencoba memberikan advokasi ke pengambil kebijakan, Bupati, Pak RW, simbahnya Rahel, mungkin pimpinan di situ. Itu bisa dipengaruhi, biar ayo simbahmu bisa diajak kampanye, stop minum susu kental manis, diganti dengan susu yang lain. Misal, mungkin orang-orang akan manut. Jadi ada advokatif. Kemudian ada juga promotif preventif. Bagaimana lewat iklan atau edukasi yang kalian berikan, itu termasuk promotif. Kalaupun sudah sakit, ada yang disebut dengan kuratif, menyembuhkan. Kalau sudah sembuh, ada direhabilitasi. Kalau nggak sembuh-sembuh, misalnya memang penyakitnya fase terminal, terminal itu artinya stadium akhir, terus tidak ada kesempatan untuk sembuh lagi, sudah ya silahkan menikmati hidupmu, usia Anda hanya 1 hari lagi, seperti itu, atau sudah tidak ada harapan banyak, sakitnya sudah tidak terobati lagi mungkin, ya ada kondisi namanya paliatif. Teman-teman keperawatan banyak belajar tentang paliatif. Mereka-mereka yang menjelang ajal itu tetap membutuhkan perawatan. Dan gizi kemarin di Makassar juga sedang diwacanakan
nutrition for palliative. Jadi orang mau meninggal, orang mau menjelang ajal, itu masih dipikir ke mau makan apa. Tapi mungkin bukan makan lewat mulut oral, mungkin lewat parenteral atau lewat enteral, jadi pakai sop. Mereka masih tetap butuh makan sampai benar-benar meninggal. Nah ini konteks baru juga buat kita. Maka kalau ini dilakukan dengan baik, maka derajat kesehatan masyarakat juga meningkat dan pada akhirnya angka harapan hidup meningkat. Kemarin sebelum ketika era kemerdekaan kita, usia 60 aja lewat usia 60 aja sudah bersyukur sekali. Tapi sekarang, wah, masih muda banget kamu 60 tahun. Sekarang 80, 90 tahun, itu baru banyak yang mungkin sakit dan meninggal. Jadi angka harapan hidup semakin lama semakin baik. Ya, ini karena vaskesnya baik bagi yang lingkungannya. Tapi kalau yang enggak, ya seperti ibu ini di Lebak, ya masih ada masalah kesehatan. Kemudian di atas vaskes ada hal yang lebih penting lagi mendukung status kesehatan seseorang, yaitu adalah perilaku. Apakah kalian melakukan hidup bersih dan hidup bersih, seimbang, sehat? Kapan terakhir kali hand sanitizer dan cuci tangan pakai sabun? Karena apa? Habis makan. Kalau dulu sebelum ini, kan kita dikit-dikit, teman-teman di rumah sakit, saya lihat mereka habis dari kamar kecil, pasti rapi, alkohol, sabun, bersihkan semuanya. Habis dari pasien, semuanya dibersihkan. Termasuk tadi saya pun mengukur lilanya bayi 1 bulan sakit, ya harus pakai alkohol, bekas pita lilanya semuanya. Jadi di sana ada nosokomial. Sekarang anak-anak hampir semua bangsal penuh anak kena ISPA, DB sama ISPA, DB sama apalagi pneumonia. Full bangsalnya. Jadi anak-anak banyak banget yang sakit. Bisa jadi karena dia perilakunya kurang begitu baik. Kemarin ada anak 2 SD 4 kelas 4 masuk ke rumah sakit karena keracunan jamur teletong. Tahu? Tahu? Ada yang tahu jamur teletong? Tahu? Tahu. Apa itu? Iya, iya, betul. Tahu ya? Kamu rumahnya mana? Aslinya mana? Oh, ada yang tahu? Yang di sini? Tahu? Nggak tahu. Allah kamu sama anak 4 SD. Iya. Jadi jamur yang tumbuh di kotoran sapi. Itu dikonsumsi oleh orang Jogja buat kobam. Enggak dicuci, diiris, dicampurin di sarimi di telur ceplok atau telur dada. Anak 4 SD 2 masuk rumah sakit semua. Kok bisa? Kan pertanyaannya jelas toh. Kok iya anak 4 SD bisa tahu? Ternyata dikasih tahu sama teman-teman nih. Bayangin anak usia 4 SD pergaulannya seperti itu. Gimana teman-teman di sini semester 6 tahu aja enggak? Iya kan? Mau aku buka puasa pakai itu? Bangun-bangun manjat genteng kamu kayak si Gundul. Mabuk kecubung.
Jelas kan? Akhirnya mual, muntah, diare, diajak ngomong rak nyambung. Kemarin gimana? Nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Nangis terus, sedih. Tapi ya udah, ya itulah kenakalan anak biar kapok. Tahu? Tapi ini karena ini, dia nggak ngerti nih perilaku seperti itu ternyata kurang tepat. Termasuk ini, anak. Ini bukan boneka ya. Ini anak ini, sama kakaknya. Apakah dari keluarga yang mapan sampai berat badannya besar? Justru bukan. Sayangnya bukan dari keluarga yang mapan. Anak ini, kalian bisa, linknya belum saya tampilkan ya. Anak ini diberi susu dan tetangga. Ini ternyata keluarganya itu dia memberikan susu dalam tanda kutip ya lewat kental manis yang diseduh. Dianggap ya ini susu kok ada tulisannya, iya toh, ada tulisannya itu. Nah munculnya seperti ini. Yo nggak apa-apa, lucu kok. Tapi orang tuanya nggak ngerti. Nggak ngerti kalau ternyata itu membawa dampak banyak hal kepada anaknya. Ya saya setuju. Oke, kenapa seperti itu? Ternyata keluarganya nggak ngerti kan? So, teman-teman ketika nanti Rahel misalnya mau ambil itu, di sini pentingnya ternyata melakukan edukasi Rahel. Karena orang-orang nggak ada yang tahu. Kecuali setelah pulang ini, kalian nggak puasa, ikut berburu takjil, yang topiknya tentang manis banyak. Toh? Di sini kamu belajar idealis, di belakang, itu kan kulit. Panas-panas kayak gini kan enaknya memang minum es krim. Pakai kental manis itu. Atau apa yang lain. Ya kan? Nah, ada kepercayaan juga, ada filosofi hidup sampai mungkin juga karena nggak mampu beli susu yang berkualitas, dia bisanya kental manis itu satu saset 500 atau 1.000 rupiah, tetap anaknya senang. Saya mau tanya teman-teman sekalian ini yang warna headlight kuning. Kalau kalian melihat ada berbagai macam masalah kesehatan yang ada di saat ini di Indonesia, kira-kira apakah memang ada kaitannya sama perilaku? Atau itu ya gifted? Saya melihat Indonesia di wajahmu, kurangan, bencana, kekeringan, itu semuanya tergambar di wajahmu. Apakah masalah kesehatan yang di kita itu memang karena perilaku? Adakah? Apa? Rius, bisa menyampaikan? Di sekitarmu aja deh. Atau yang kamu tahu. Jadi bukan hafalan atau bukan mata kuliah dosen lain atau apa. Ada nggak di sekitar kalian masalah kesehatan itu muncul memang karena perilaku kelompok tersebut? Kecantikan. Di sana itu masalah tenaga kerjanya masalah kesehatan di beasiswa. Karena mereka setiap hari dan boleh loh, all you can eat kan, sampai mual, tapi nggak boleh bawa pulang. Ya. Nah, jadi dan mereka itu bekerjanya hanya berdiri dulu. Jadi aktivitasnya tuh sangat ringan, menurut saya itu sangat ringan banget. Dan mereka itu tiap di medical check up setiap 3 bulan sekali itu hasilnya tetap gak berubah karena ada yang diabetes itu makin parah. Jadinya perilaku mereka tuh udah dihimbau kalau kalian di tenaga kerja itu udah pernah DMI perilaku itu sudah diberikan informasi kalau jangan harus aktivitas lebih setelah pulang kerja atau bagaimana gitu sudah dihimbau, tapi perilaku mereka karena saya udah makan ini ya udah saya pulang sampai kerja udah. Oke, ya. Salah seorangnya sepertinya saya kenal. Karena waktu saya ke sana, beliau menyampaikan, saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit. Salah satu pimpinannya juga sakit. Oke, karena ternyata lewat perilaku, nggak jauh ternyata Mbak Cantika. Di sini pun sama.
kita di Panti Rapih kalau ulang tahun itu gratis MCU, medical check up. Gitu. Dan setiap kali medical check up kita selalu melaporkan. Sekarang jadi program ketika ada BIA, saya menyampaikan ke Bu Oktri, Bu, setiap kali ulang tahun setelah MCU, mohon para karyawan bisa ngambil pemeriksaan di BIA, mumpung gratis, silakan dimanfaatkan. Jadi tahu berapa kadar persen lemak tubuhnya dengan baik. Ternyata juga hampir semuanya mengalami hiperkolesterol lewat cek darah dan mengalami profil lipid atau persen lemak tubuh yang juga gede juga. Kalau dilihat loh, makannya kan saya sama-sama mereka. Sama dari kanita di supply-nya sama, jumlahnya sama. Nggak boleh nambah, kecuali ada sisa, nambah deh gitu. Tapi itu jarang. Ternyata yang membedakan adalah, mungkin saya nggak cocok menu hari ini. Saya milih cari pesanan. Saya milih yang dijual di depan. Kebetulan lewat. Wah, saya itu aja deh, karena hari ini menunya ini saya nggak cocok. Jadi ternyata perilaku seperti itu yang membuat ketika saya datang, tiba-tiba mereka, saya mau dong konsul gizi, saya mau turun berat badan. Kolesterol saya tinggi dan yang lain. Saya cek pakai BIA, betul. Profil lemaknya memang, persen lemak tubuhnya memang gede. Tetapi ketika diminta melakukan perubahan perilaku, tunggu dulu. Yang penting saya tahu. Saya bukan. Yang penting saya tahu kalau saya kondisinya seperti itu, baik, terima kasih. Tapi kalau untuk mengubah perilaku, masih belum. Itu masih susah, gitu ya. Itu menjadi permasalahan bukan cuma di tempat magang Mbak Cantika kemarin, tapi juga di tempat sini. Dan yang terakhir ternyata ini, lingkungan. Nampaknya nggak begitu berpengaruh, tapi ternyata paling berpengaruh justru lingkungan. Apa yang kalian lihat di sini? Ini termasuk lingkungan makanan, pola makan, tempat makan. Apa yang kalian lihat di sini? Ada apa yang kok saya mencantumkan gambar ini di slide ini? Apa? Ada yang beli itu terakhir kali dalam seminggu ini? Jual. Oh, tadi siang. Ini jangan-jangan tanganmu, tangan. Oke. Tipikalnya setiap daerah itu kan punya tipikal masakan masing-masing ya. Masakan mereka memang tipikal santannya banyak, daging, terus olahan jeroan, digoreng, minyak, bahkan minyaknya dipakai lagi untuk di sayur, sehingga memang jarang orang menolak ketika dikasih makanan seperti ini. Ya, cita rasanya memang gurih. Tapi itu asam lemaknya tinggi banget. Jadi kalau cita-citamu mau ikut isu pengen turunin berat badan tapi tetap makan itu, cek dulu deh. Mendingan makanan itu buat Rahayu. Pengen naik berat badan tuh Rai? Makan yang banyak Rai. Ya? Nah, habis ini lihat. Oke, jadi ini. Dan ini di mana nih? Ada di Jogja yang seperti ini. Saya tanya, ini bukan di Jogja, tapi apakah ada? Menurutmu jawabannya ada. Nggak usah jauh-jauh sampai luar Jawa, Jakarta, kota besar nggak usah. Di sini, walaupun mungkin tidak vlog seperti itu, tapi ada. Kalau kalian lihat banyak sampah menumpuk sekarang, ya, tahu kan arahnya saya mau kemana? Karena di sana ditutup. Dah nggak boleh. Nah, mereka mungkin nggak seperti itu, tetapi limbah sampah kalau disimpan itu nanti keluar air hitam. Nah, itu cemaran yang nggak hilang-hilang kemana-mana itu. Ke sumur, bau, ke
air dan yang lain semuanya tercemar. Nah, ini menyebabkan makanannya juga jadi terganggu. Infeksinya juga tinggi. Itu menyebabkan status gizinya, status kesehatannya juga terganggu. Nah, sayangnya masalah kesehatan di Indonesia itu nggak cuma soal kelebihan asupan makanan Padang atau kekurangan makan sampai nggak bisa makan. Bukan cuma itu. Sayangnya bukan cuma itu. Karena multifaktorial. Kemarin di Jawa Tengah, eranya Pak Satset Dasdes, ketika beliau jadi gubernur, programnya untuk stunting bukan ngasih susu gratis atau makan siang gratis, tapi justru jambanisasi. Orang Jawa yang masih BAB di sungai, wake. Termasuk kalau kalian rafting itu di Magelang. Kalau kamu Magelang di Sungai Elo, nanti kamu rafting, nah, pernah rafting di Elo, Pak? Dan dicoba. Tapi harus kuat mental. Kalau nanti tiba-tiba dicemplungin ke sungai, bentar Pak, bentar gitu. Mbak lewat dulu deh atau gimana? Atau bapaknya keluarin dulu atau apa? Yang BAB di sungai masih banyak. Jadi nggak usah jauh-jauh keluar Jawa, di Jawa masih banyak. Dan nggak cuma di sungai. Kayak kemarin tuh Pak Hasto juga ceritakan kalau kalian ikut webinarnya, kenapa di kita, Pak Hasto kan dari Kulon Progo, di kita masih banyak yang BAB di sungai. Anyes toh, kecelup semuanya. Kan dengan air yang mengalir. Walaupun apakah yakin air yang mengalir di tempatmu sekarang itu adalah pertama kalinya? Jangan-jangan yang di hulu sudah ada duluan. Ya toh? Sudah ada banyak yang mengalir, tapi khusus ini kan masih bersih, itu yang kotor gitu kan. Enggak. Ya air sungai kan kumpul jadi satu. Nah, ternyata program jambanisasi seperti ini, cegah stunting, ternyata justru meningkatkan, memperbaiki angka stunting. Di 2013, angka stuntingnya itu sekitar hampir 30-an atau 30. Tapi di 2018, selisih 5 tahun, itu sudah turun cukup jauh. Menjadi 20-an sekian, kalau saya nggak salah. Tapi programnya bukan program gizi, justru program sanitasi. Ya, jadi ternyata kesehatan lingkungan itu malah justru lebih signifikan dibandingkan makanan atau pemberian makan. Nah, ini masalah di kita. Saya yakin sebenarnya lebih banyak dibandingkan ini. Ada yang namanya kekurangan gizi, ada yang namanya kelebihan. Ada yang namanya defisiensi, ada yang namanya ekses. Yang kekurangan mulai dari kurang protein, energi, dan protein, kekurangan besi, kekurangan yodium, kekurangan vitamin A, kekurangan segala macam hal ya. Stunting itu nggak cuma protein doang ya, segala macam hal, komplit makro dan mikronutrien dalam jangka panjang, baik ibunya dan anak. Atau disebut sebagai multiple deficiency micronutrients. Jadi nggak cuma kekurangan zat besi saja, tapi juga kekurangan yang lain. Kelebihan ada obesitas, ada hipervitaminus. Ini jadi permasalahan yang kita masih ada. Teman-teman kemarin ke Gaki kah? Visit ke sana? Ketemu pasiennya? Ketemu yang segini? Enggak? Sudah segini? Enggak ketemu yang kayak boneka Riakes itu? Si Susan? Enggak ketemu? Wah, sayang sekali. Itu artis sejak saya kuliah dulu soalnya. Sampai sekarang segitu aja. Itu dulu segini. Jadi cara gendongnya juga dia belum bisa berdiri, belum bisa jalan. Segini. Kretinisme. Ya, kretin pendek. Bukan stunting itu kretin. Anak kaki. Ya, bersyukurlah sudah sempat ke sana. Tapi belum lihat, paling lihatnya ibu-ibu yang hipertiroid atau hipotiroid gitu ya. Agak begitu kelihatan toh dampak signifikannya seperti apa. Tapi kalau sama ini benar-benar kelihatan. Bayi, tapi mungkin sudah sepuh, lebih tua dia dibandingkan kalian. Oke, teman-teman,
Ini mungkin masih diajarkan di kalian. Benar. Pernah baca ini? Pernah lihat ini sebelumnya? Ini pernah. Ini diagram dari UNICEF. Diagram masalah gizi dari UNICEF. Sejak saya kuliah sampai sekarang, kemarin masih sering dipakai. Di mana akar masalahnya adalah ekososbud, ekonomi sosial budaya, politik, dan yang lain. Skalanya nasional, pada akhirnya mempengaruhi seseorang yang tragis. Tapi ini konsep lama. 98. Konsep barunya, maka saya nggak akan bicara ini. Oke. Sudah ada baru lagi dari UNICEF juga. Yaitu adalah ini yang paling baru dari UNICEF tahun 2020. Jadi sudah ada perbaruan setelah 22 tahun. Bahkan yang pertama tadi dilakukan. Jadi silahkan mulai pelajari ini. Bukan yang depan tadi. Ya. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan status gizi dipengaruhi oleh dua penyebab langsung, yaitu apa? Infeksi dan asupan makanan. Itu ketika kita konteksnya masih seperti ini, maaf. Ya, penyebab langsungnya asupan makanan sama infeksi. Itu lama. Kita sekarang nggak belajar pakai ini lagi. Tapi sudah ini. Oke? Saya coba jelaskan satu persatu. Silakan teman-teman. Menurut saya, disinilah teman-teman nanti mau ngambil topik apa, mau ngapain. Karena yang akan kalian lakukan adalah mengatasi penyebabnya. Gitu ya. Bukan dengan tadi melarang orang minum susu kental manis saja. Tapi kenapa dia mengonsumsi itu? Oh, karena nggak tahu, maka kita atasi ketidaktahuannya kelompok tersebut, kelompok masyarakat tersebut, gitu ya. Oke, kita awali dari yang paling bawah sendiri, ada namanya enabling determinants. Jadi faktor-faktor risiko yang ternyata apa namanya mempengaruhi atau menjadi dasarnya. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah sumber daya, dan yang ketiga adalah mungkin adat, istiadat, aturan gitu. Kalian lihat di sini, ketika pemerintah menetapkan kebijakan tertentu, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana nanti proses kesehatan ataupun pola makan di tingkat keluarga, bahkan sampai di situ. Seperti ke depan pajak itu naik, bukan 10% lagi. Ya toh? Jadi 12. Satu itu. Yang kedua, besok rencananya makan gratisnya dalam bentuk uang. Apakah akan dibelikan makanan? Mungkin enggak. Mungkin dijadikan slot dan yang lain. Kita enggak tahu. Ya, prioritas keluarga beda-beda. Bahkan ada yang kemarin bunuh diri toh, setelah uang nikahnya hilang habis untuk judi. Ya, jadi kita nggak ngerti di lapangan seperti apa. Ya, ada kebijakan lain seperti ke depan pola makan kalau nanti naik harga sembako naik karena Lebaran ini, ya, itu anggap aja THR, misal seperti itu. So, nggak menyelesaikan masalah, ya kan? Hanya udah naik nggak apa-apa untuk THR. Padahal petani nggak merasakan kenaikan sama sekali. Sama aja, miskin tetap miskin, kekurangan tetap kekurangan. Padahal harga dijualnya naik. Itu soal pemerintah dan segala macam hal di bawahnya. Itu akan mempengaruhi tiga hal. Ketersediaan pangan, bagaimana cara pemberian makanan, apakah cukup atau tidak, dan bagaimana lingkungannya terjamin atau tidak. Jadi kebijakan pemerintah, sumber daya, dan aturan akan mempengaruhi bagaimana ketersediaan makanan. Apakah makanan yang tersedia di meja rumahmu, meja kosmu, tempat kamu beli, itu adalah makanan yang bergizi dan cukup, bersih dan aman, termasuk bisa menyusui dengan baik? Apakah pada akhirnya pemberian makan juga akan baik, feedingnya? Jadi ketersediaan makanannya, pemberian makanannya, sama bagaimana lingkungannya terjamin, bersih atau tidak. Sebenarnya konteks ini sama yang sebelumnya, yang ini tidak jauh berbeda sebenarnya. Hanya saja di sini ada lebih penekanan. Makan
makanan, pemberian makan sama lingkungan pada akhirnya akan mempengaruhi dua hal utama, yaitu adalah kualitas makan, dietnya, dan bagaimana asuhannya. Asuhan misalnya seperti apa? Misalnya ketika sakit, bagaimana keluarga merawatmu ketika kamu sakit? Bagaimana keluarga misal ketika kamu sakit kamu diantar ke vaskes yang terbaik atau paling tidak ke mendapatkan tenaga kesehatan yang baik. Bagaimana pencegahan biar kamu tidak sakit, khususnya pada wanita dan wanita, ibu hamil sama anak. Ya, ini adalah bahkan untuk maternal and child. Jadi ibu dan anak, bapaknya tidak usah. Karena tidak masuk faktor risiko, tidak masuk kelompok yang berisiko untuk masalah gizi, ya, tidak menjadi kelompok yang berisiko. Nah, pada akhirnya outcomes-nya adalah atau hasilnya adalah seperti ini. Ketika seseorang mengonsumsi makanan dengan cukup, baik, bersih, kemudian juga ketika sakit mendapatkan pelayanan yang baik, maka tingkat kesehatannya baik. Gitu ya. Physical growth-nya baik, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan optimal, cognitive development-nya juga optimal. Siap sekolah, bahkan sampai performa di sekolah itu juga baik. Ya, jadi permasalahannya ini, mana yang mau kamu ambil besok ketika menangani masalah di tempatmu? Oh, jangan nget-ngetan, misal seperti itu. Emang ada masalah apa dengan jangan nget-ngetan? Silka dan Petro. Masalahnya apa? Jangan nget-ngetan. Sehingga kamu mengambil itu menjadi sesuatu yang kurang tepat untuk dilanjutkan. Dan perlu edukasi. Gimana, Mbak? Zat gizinya menurun. Kenapa zat gizinya bisa turun? Zat gizi apa yang turun karena pemanasan? Santan nggak boleh diingat kenapa? Kan harus dikejar sampai situ. Apa zat gizi yang hilang? Apakah zat gizi di santan hilang karena diingat? Atau ada apa di santannya? Ini kelompok satu harus. Oke. Nah, boleh misalnya pikir. Ada apa? Jangan nget-ngetan biar tetangganya nggak beli lagi. Jadi ingat, baik itu. Besok kalau lebaran, masaknya banyak tuh. Masak opor, banyak tuh. Semua ayam disembelihin. Ingat tuh, Senin, lebarannya hari Rabu. Nah, itu dari malam sebelum lebaran, hari satu, hari dua, ntar tetangga yang sana belum datang, hari tiga, hari empat, ini opor kemarin, nggak apa-apa. Buat semuanya. Ada masalah apa dengan tetangga? Menemukan sesuatu? Pak, golek, Pak. Kalau golek saya bisa. Ada apa, Mbak? Mas. Sayur dipanasin ulang, ada yang hilang, ada yang rusak, ada yang berkurang, ada yang nambah. Apa, Chan? Kenapa? Oke, ada lagi. Ada lagi kenapa jangan enggak, sayur nggak tahu apa itu. Kenapa sayur nggak boleh diingat? Katanya Metro itu mau dijadikan sebagai bahan edukasi besok. Ibu-ibu tidak boleh nginget, jangan. Tidak boleh memanaskan ulang sayur. Wah, masak yang akeh. Terus kalau sudah masak banyak gimana? Masukin freezer aja, Bu. Bisa dipanasin lagi, kan sama aja. Mukbang aja, Bu.
Nanti harus dicari alasannya kenapa. Ya, jangan-jangan kalau memang kan berarti penyediaan makanan di sini. Kenapa? Karena nggak tahu atau karena memang punyanya itu sekalian masak banyak untuk untuk menghemat pengeluaran. Silakan kasih edukasi di sini. Oke. Nah, ini yang jadi permasalahan kita. Kebiasaan makanan di masyarakat itu dipengaruhi oleh banyak hal. Pola makan. Kalau teman-teman di masyarakat kalian memang paling banyak makannya yang seperti itu, ya kamu masuk di situ susah tuh. Susah kalau kamu masuk di kelompok kos-kosan yang memang nggak pernah masak. Ya pasti mereka beli. Mereka beli ya kemungkinan besar di sekitar tempat mereka yang jualan apa aja yang dibeli di situ. Jadi lihat dulu pola makannya seperti apa. Kalau teman-teman nanti ada yang wilayah kabupaten yang cukup jauh dari pusat kota, kalian ngomongin, ayo perbanyak asupan protein hewani, karena anak Anda itu kecil-kecil, kurus-kurus, kurang protein hewani. Tapi ternyata di situ protein hewaninya susah. Oh, ikan aja ikan. Oh, Jogja itu pinggir laut loh. Sungainya juga banyak, tapi asupan ikannya paling kecil. Paling gede lele. Iya toh. Paling gede lele di Indonesia itu di Jogja. Lele, karena mahasiswa hanya bisa beli lele karena 6.000 sampai 8.000. Tapi kalau untuk ikan laut, walaupun kita pinggir laut, untuk ikan sungai yang lain, enggak. Kita masyarakat Jawa yang tidak konsumsi ikan. Sampai harus ada diancam ditenggelamkan dulu baru mau makan ikan. Kita konsumsi ikannya jarang. Maka ketika tidak konsumsi ikan, apakah menjadi masalah? Atau ada solusi yang lain? Kemarin yang disampaikan sama Pak Hasto, yang ngomong, kalau kita nyuruh kamu makan protein, tapi kamu nggak bisa beli protein hewani karena mungkin mahal atau nggak jadi kebiasaan tempatmu tinggal, kan nggak harus makan ikan. Kita tahu ikan bagus, ya. Tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa cara ngolahnya. Kalau ketika kalian bikin menu kan ikan paling sama. Ikan teri, bumbu kuning, asam manis, bumbu Bali. Wis, diputer meneh. Tinggal ikannya diganti. Nanti ketika bikin dietetik, saya yakin kalian kan pasti bikin menu. Tahu tempe bolak-balik. Tempe teri, bacem, bumbu kuning, apa? Tahu cabai garam. Wah, ada komplain tuh nanti. Pola makannya disesuaikan. Yang kedua, prestis. Ya, nilai lebih dari makanan. Saya pernah ke kabupaten yang bersangkutan. Di situ kan makanan yang nggak pernah ada di situ tuh. Makanan yang menurut saya mitos, tapi ternyata di situ ada gitu. Karena segala macam umbi-umbian yang saya nggak tahu bentuk dan namanya di situ dijual. Gitu. Nah, tapi mereka merasa ketika saya tanya bagaimana pola makannya, kami cuma makan seperti ini. Gitu. Mereka berpikirnya adalah, oh belum bisa makan nasi untuk disebut sebagai seseorang atau keluarga yang mapan. Saya belum bisa membelikan beras untuk keluarga saya. Kami hanya bisa memberikan uwi. Uwi, ngerti lah ya itu. Kamu tahu nggak, Pius? Uwi. 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 Pakai W. Ini bukan typo, pakai W. Tahu? Bukan. Nggak tahu. Aku sih ngerti. Wih. Ada googling kamu. Umbi. Semacam umbi-umbian. Terus dikasih Garut. Tahu? Garut bukan nama kota.
Garut, Kirut. Itu. Tipikal namanya Kirut, Garut. Enggak tahu. Itu ada tuh di ketika saya tanya, MPASI-nya pakai apa? Pakai bubur nasi kah? Enggak, pakai bubur Kirut, jenang Kirut. Bentuknya kayak wortel, putih tapi ada melingkar-melingkar-melingkarnya itu. Pernah lihat? Belum, baru sekarang ini karena kamu googling. Yang diwae kowe selama ini. Tahu? Ya tanya, saya tanya itu keluarga dia, Pak. Terus umbi ganyong. Kok bisa tahu? Itu mah karena penelitian. Itu juga karena saya penelitian kemarin pakai ganyong. Saya kemarin ambil di 2018 ambil penelitian ganyong. Karena ketika Profesor Fatimah, guru besar di FK Undip, waktu itu menyindir saya. Anak-anak gizi kamu ya? Iya, Prof. Gimana, Prof? Saya semester 1. Saya ingat suatu pagi di tahun 2007. Saya di perpustakaan sama teman-teman. Karena di situ ngadem, AC-nya dingin. Ya. Kamu anak-anak gizi ya? Enggak, Prof. Wah, bagaimana, Prof? Kau ingat tidak? Ganyong. Kami diam semua. Nggak tahu. Nyong, Prof. Nyong, Rika. Langsung diseneni saya. Langsung dimarahi sama Prof. Fatimah. Langsung dimarahi karena saya enom orang ngerti ganyong. Prof, maaf saya udah kuliah, saya tidak keluar dulu. Saya dimarah itu. Ya marahnya bukan marah apa, tetapi prihatin. Anak muda nggak ada yang tahu soal itu padahal kita mahasiswa gizi saat itu. Maka di 2018 dapat hibah, saya mau meneliti tentang manfaat. Ternyata saya tanya ganyong buat saya dulu dibantu sama Jojo 2017 jadi asisten riset saya. Jo, cari ganyong, Jo. Mana itu Pak Ganyong? Nggak ngerti. Oh ya, sekarang dulu saya dimarahi, saya marahin dia toh. Ganti tak serai tak marahin. Akhirnya dia dapat di Temanggung. Saya dapat di Wonosari. Ternyata di sana pun banyak masyarakat juga udah nggak kenal ganyong. Hari gini makan ganyong, ada telada atau ubi gitu loh, atau cilembu yang lebih familiar, lebih prestis. Makan ganyong. Bentuknya kayak lengkuas, gede banget. Itu kalau dimakan, direbus, enak. Saya pun baru dapat kali itu, baru konsumsi kali itu sebelum. Sekarang saya nanam di rumah di Purworejo. Nanam ganyong. Paling nggak buat kalau anak saya besok gede, ini lo ganyong. Makan ganyong. Ini prestis. Jadi ketika seseorang mengonsumsi itu, dianggap dia tidak atau belum mapan secara ekonomi. Mapan kalau sudah makan beras. Ya. Sayang banget kalian kalau belum kenal Garut sebelumnya atau Uwi atau Gembili. Gembili tahu? Uh, uh, iles-iles. 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 Kamu tahu lagi? Iles-iles itu porak. Oh, tahu konsumsi porak. Shirataki. Nah, itu. Bahasa kerennya kalian kenal, iles-iles kalian nggak kenal. Ya, walaupun dari kelas yang berbeda, apa dari spesies yang berbeda sepertinya. Umbi porang itu tadi. Itu ternyata atau satu lagi di Gunung itu lagi ngetren sekarang sorghum. Beneran. Pernah baca, pernah lihat, pernah makan. Tepungnya saya nggak tanya kalau tepungnya. Bentuknya apa tadi saya sorghum. Di pasar dijadikan makanan burung. Padahal itu mau dijadikan sebagai pengganti beras. Jadi kita kan nggak cocok tanahnya untuk nanam gandum, tapi kita cocok untuk nanam sorghum. Bentuknya panjang kita nanti.
kecil-kecil. Nah itu ternyata masih menjadi kelas 2, kelas 3 di masyarakat kita. Padahal itu gizinya juga baik. Kemudian juga gengsi. Ini yang nggak bisa dikalahin ya. Kalau sudah gengsi repot. Kalian makan makanan sehat, milih-milih makanan juga terpengaruh sama gengsinya. Gaya hidup dan tabu. Kemarin saya pikir sudah punah masyarakat yang berpikir bahwa setelah operasi atau melahirkan itu ide nggak konsumsi telur atau ikan itu dianggap dilarang. Itu tak pikir itu sudah nggak ada orang-orang seperti itu di era 2024. Ternyata masih ada dan eyel-eyelan debat bahwa anak saya itu baru melahirkan, nggak boleh makan telur, nanti gatel, lukanya dikeruk-keruk gitu. Bekas jahitannya kalau kena ikan darat, sorry, ikan sungai, kan ikan darat. Maksudnya bukan ikan laut ya, ikan sungai itu bikin gatel. Kalau ikan laut enggak, ikan laut kayak tuna sangkut. Kami kan bilang, Bu, kami enggak menyediakan menu lele, kami enggak menyediakan menu patin, kami menyediakannya tuna sama salmon. Nah, itu enggak apa-apa. Kan gengsi. Karena dia tahu yang namanya ikan tuna atau salmon harganya cukup tinggi. Kalau mengonsumsi itu kayaknya aku lebih kaya dong gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau ikan lele, apa lele? 5 ribuan misalnya kayak gitu, 8 ribuan. Lele, kemudian kemarin dibilang lele, sepat, bedek yang digoreng isinya ritok, nggak ada dagingnya. Terus sama nila, itu kan kotor. Apalagi lele kan makanannya misalnya seperti itu. Masa anak saya mau dikasih makan itu nanti nggak sembuh-sembuh gitu. Itu masih ada ternyata. Itu ternyata bisa karena merasa tahu. Menurut mereka itu salah. Mendingan daging atau ikan ya ikan yang bagus menurut mereka. Padahal ikan kembung itu omega 3-nya katanya lebih tinggi dibandingkan salmon. Tapi nilai di masyarakat lebih murah, lebih rendah. Nah, dampaknya ada kelompok seperti ini. Silahkan teman-teman, inilah 5 kelompok rentan yang kalian bisa masuk besok untuk kegiatan. Bisa di ibu hamil itu bisa didapatkan di posyandu balita. Biasanya ibu hamilnya datang. Atau di kelas bumil. Beberapa wilayah itu punya kelas ibu hamil. Ya, beberapa wilayah punya kelas ibu hamil. Yang kedua, busui itu juga banyak. Artinya ketika busui ada bayinya toh. Ini juga kelompok yang rentan terhadap masalah gizi. Kemudian anak balita dan lansia. Jadi kalau kalian ke SMA atau ke mana tadi, mau ke ibu-ibu yang dewasa gitu ya, soal nget itu tadi, ya bukan nggak boleh, tetapi mereka belum sebagai kelompok yang rentan, belum sebagai kelompok rentan. Tapi kalau memang mau situ, pastikan masalah yang ada di sana memang jelas ada di situ. Jadi sama lansia. Oke, terus seperti yang ini terakhir, ini. Di sini nanti kalian akan melakukan yang disebut dengan komunikasi kultural. Kalian akan menjadi bagian dari masyarakat situ. Harapannya tidak judging kalau mereka melakukan sesuatu yang salah atau tidak tepat, karena sudah ada budaya di sana. Terus coba dengan kearifan lokal di wilayah sana, kalian coba diterapin. Kalau mau MPASI di Jogja paling mudah dengan lele, silakan kembangin lele buat MPASI. Atau pakai ati ayam, banyak yang dibuang doang, misal seperti itu. Monggo, kalau mau. Tapi amis tuh. Kalau lele, stigmanya itu kan kotor. Misalnya gitu. Padahal kalau di Moyudan, itu banyak. Bukan, mereka tuh punya kolam-kolam gede. Ada kolam-kolam gede dan pemiliknya yang nggak kober kalau harus BAB di situ terus. Jadi mereka pakainya fur. Dan sekarang kampung-kampung itu mereka pakai ternak lele pakai ember. Jadi cuma pakai bak-bak doang itu, semeteran gitu, udah mereka tinggal benih lele,
bukannya terus dimasuki BAB, bukan, pakai nyampur. Ya, jadi sebenarnya yang BAB di lele itu bisa dihitung pakai jari. Orang kober makani lele wakeran jamaah hanya dengan BAB. Itu kecuali BAB-nya di WC umum dan yang lain mungkin terfasilitasi. Tapi kalau enggak ya enggak bisa. Udah. Jadi itu stigma yang menurut saya perlu diluruskan di masyarakat ya. Lele tidak makan BAB lagi. Sudah dapur. Ya. BAB-nya di WC aja, bukan di kolam lele. Kepleset malah bingung. Ya kan? Tak usah dibayar. Nah, pada akhirnya teman-teman kalau bisa sampai masyarakat itu madani. Masyarakat itu hanya mandiri bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya. Sorry, mengetahui masalahnya apa, mereka sendiri bisa. Hari ini mereka dikunjungi kalian, tapi besok ke depannya mereka bisa bantu. Karena kalian pernah ketemu. Itu artinya di sini sudah bisa mengatasi masalahnya secara mandiri. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Kayaknya slide terakhir ini, kalian bisa ke lapangan untuk memperbaiki gizi di keluarga. Terus kemudian mungkin budaya masyarakat juga harus diperbaiki kalau memang ada yang salah di masyarakat terkait dengan budaya makanan. Terus diutamakan di sini pengarus utamaan gender itu artinya perempuan sama laki-laki punya kedudukan sama dalam makan, dalam pengolahan makan, dalam hak mendapatkan makanan yang cukup. Itu kemudian mungkin sampai harus edukasi penanaman tertentu kalau memang mau nanti akhirnya meningkatkan asupan nabati. Kemudian kalau mau ngasih PMT yang sehat, bisa PMT balita, bumil, PMT anak sekolah, sama PMT untuk lansia. Kemudian salah satunya lewat penyuluhan yang teman-teman nanti bisa lakukan. Itu yang bisa saya share ke kalian hari ini. Ada yang mungkin mau tanya soal setting kalian masing-masing? Tentang wilayah kalian besok? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke? Oh ya Mbak Rahayu. Untuk menghindari yang masalahnya, ya, malah itu yang harus dilakukan sebenarnya. Karena kamu datang ke sana bukan dengan asumsi bahwa misalnya ketika saya ngetem di depan sekolah banyak mahasiswa gendut, anak siswa gendut, maka semuanya pasti gendut. Belum tentu. Itu yang gendut keluar duluan. Itu nggak bisa dengan dressing mengasumsikan kayaknya masalahnya adalah jajanan sehat yang tidak tercapai. Asupan makanan yang berlebih, obesitas, anemia itu terlalu umum. Kamu masuk dulu menyebarkan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk menganalisis apakah memang dia anemia. Kan pertanyaan-pertanyaan anemia. Apakah mungkin dia obesitas? Kan berapa sih berat badan tinggi badan? Kan nggak melakukan pengukuran kok. Apakah mungkin Pak mau pakai alat fisik? Body image. Apakah kulitmu kusam? Sekarang di itu sampai ke kecantikan ya. Ini mau ada webinar tentang itu. Jadi nanti kalau ada tak sharekan ke kalian. Bagaimana makanan itu mempengaruhi kualitas kulit. Ini dari dulu yang dulu ini. Baru di sini kayak mahal, tapi cukup dimakan saja. Itu sebenarnya dalam hal anak-anak SMA cewek tapi dekil-dekil, kamu datang ke situ untuk memberikan edukasi bagaimana merawat kulit lewat makanan. Mungkin banyak yang ikut nanti jadinya. Tapi jangan sampai yang melakukan edukasi di situ dekil. Iya toh? Misal kayak gitu. Kalau kamu ngasih masalah tentang berat badan,
Jangan sampai timmu ada yang bermasalah dengan berat badan. Itu clear. Itu clear. Kalau memang mau ngasih soal anemia, jangan sampai kamu ke sana dengan kelentruk kayak orang anemia. Kecuali memang mau dijadikan sebagai contoh. Teman-teman ada yang mau seperti kakak ini atau tidak? Oke? Ya, hati-hati sama yang dilakukan di lapangan karena orang akan melihat kita. Contoh, ya. Oke, besok harapannya pertemuan ketiga kita sudah langsung diskusi tentang SAP. SAP itu gampang banget. Paling cuma 2 atau 3 halaman. Ya. Silakan kalian bisa susun, besok kita diskusikan tuh pertemuan ketiga. Jadi silakan tugas pertama mulai dikerjakan. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Mau kemana mungkin belum fix, ora popo. Mau topiknya apa mungkin belum fix, juga nggak masalah. Yang penting sudah punya kerangka SAP-nya. Jadi silakan susun SAP, belajar secara mandiri apa itu SAP, bagaimana cara menyusunnya. Besok duduk berkelompok sudah dengan SAP-nya, walaupun mungkin belum final. Karena perbaikan-perbaikan ataupun mungkin bahkan revisi total itu juga masih mungkin. Ganti tempat, ganti topik itu juga masih mungkin. Yang penting sudah punya SAP. Oke? Ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup ya, Mbak Petro sama Mbak Silka, silakan nanti diingatkan. Tugasnya mulai digarap. Besok sudah ngeprint lembaran SAP-nya atau enggak di print nggak apa-apa, pakai di laptop yang bisa didiskusikan. Oke? Itu yang bisa saya sharekan ke teman-teman sekalian. Karena tadi saya telah 2 menit, sekarang sudah juga selesaikan 2 menit sebelumnya. Baik, terima kasih. Selamat sore.